Terima kasih, dokter. Sama-sama, kamu sudah sangat berani. Tuh. Permainan mahal di tengah gemerlap kota Jakarta. Namaku Maya. Umurku baru 27 tahun, namun aku merasa sudah menggenggam dunia di bawah telapak kakiku yang beralaskan sepatu merah bermerek mahal. Jika kalian melihatku berjalan di antara gedung pencakar langit daerah Sudirman Central Business District atau SCB di Jakarta, kalian mungkin akan melihat sosok wanita sempurna. Muda, cantik, kaya raya, dan tampak tidak punya beban. Tapi di balik semua itu, ada hati yang sudah lama mati, membeku, dan berubah menjadi bongkahan es yang tajam. Semua ini bermula dari pengkhianatan. Aku pernah menjadi istri yang sangat tulus, mencintai seorang pria dewasa yang kupikir akan menjadi pelindungku selamanya. Namun, pernikahan itu berakhir tragis di sebuah pengadilan agama di Jakarta Pusat. Dia meninggalkanku demi wanita yang lebih muda, setelah menguras masa mudaku dan meninggalkan luka yang menganga lebar. Sejak hari itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah lagi memberikan hatiku secara gratis. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan pria dewasa mengendalikan hidupku. Dengan harta gonogini yang sangat besar dan bisnis butik mewah yang aku kelola di kawasan Senopati, aku mulai membangun kerajaanku sendiri. Aku merasa memiliki segalanya. Namun, ada lubang hitam di dadaku yang tidak bisa diisi oleh tas bermerek atau mobil sport keluaran terbaru. Aku butuh pengakuan. Aku butuh merasa berkuasa. Dan disitulah aku mulai mengenal hobi mahalku, mengoleksi para brondong, pria-pria muda yang usianya jauh di bawahku. Malam-malamku adalah tentang dentuman musik di klub-klub eksklusif di Jakarta Selatan. Aku adalah ratu di sana. Biasanya aku akan duduk di sofa paling depan dengan beberapa botol minuman paling mahal di atas meja. Di sekelilingku, selalu ada mereka. Anak-anak muda berusia awal 20-an, mahasiswa tampan yang memiliki wajah polos namun mata yang penuh rasa lapar akan uang. Ada Kevin, seorang model muda yang aku belikan motor sport hanya agar dia mau menemaniku makan siang. Ada juga Rio, mahasiswa tingkat akhir yang biaya kuliahnya aku tanggung sepenuhnya hanya untuk mendengarkan curhatanku yang membosankan di malam hari. Bagiku, mereka bukan manusia. Mereka adalah mainan. Mereka adalah koleksi. Aku menikmati bagaimana mereka berebut perhatianku, bagaimana mereka menunduk saat aku marah, dan bagaimana mereka bersaing memujiku hanya demi seikat uang merah yang sering aku lemparkan ke atas meja begitu saja. Aku ingat suatu malam di sebuah apartemen mewah daerah Kuningan. Aku sedang duduk di balkon, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip seperti berlian yang tumpah. Di belakangku, salah satu brondong koleksiku sedang mencoba merayu dengan kata-kata manis. Dia bilang dia mencintaiku tulus. Aku tertawa terbahak-bahak hingga air mataku keluar. Aku berbalik, mengambil dompetku, dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan, lalu aku selipkan di kerah bajunya. Jangan bicara cinta padaku, kataku dengan nada dingin yang menusuk. Tugasmu di sini hanya untuk membuatku tidak merasa sepi. Jika aku ingin cinta, aku akan membelinya dari orang yang lebih mahal darimu. Sekarang, ambil uang itu dan belikan dirimu harga diri yang baru. Begitulah aku. Sombong, angkuh, dan merasa bahwa Allah tidak akan pernah menjangkauku di atas apartemenku yang tinggi ini. Aku merasa uang adalah segalanya. Aku merasa kecantikanku akan abadi. Aku bahkan sering menertawakan orang-orang yang rajin beribadah di masjid dekat kantorku. Bagiku, mereka adalah orang-orang lemah yang tidak punya uang untuk membeli kebahagiaan.
Aku merasa dunia ini adalah panggung sandiwara di mana aku adalah sutradaranya. Setiap minggu, aku berganti teman kencan. Aku suka melihat wajah-wajah iri dari teman-teman sosialitaku saat aku membawa pria muda yang berbeda di setiap pesta. Aku merasa menang. Aku merasa telah membalas dendam pada mantan suamiku dengan menunjukkan bahwa aku bisa mendapatkan pria yang jauh lebih segar dan lebih patuh daripadanya. Namun, perlahan-lahan, tubuhku mulai memberikan sinyal yang tidak aku mengerti. Awalnya hanya demam ringan yang hilang timbul. Aku pikir itu hanya karena aku terlalu sering begadang dan berpesta di bawah dinginnya air kondisioner kelab malam. Aku mengabaikannya. Aku minum obat penurun panas dan kembali berdansa. Lalu, muncul ruam-ruam merah di kulitku. Kulitku yang biasanya aku rawat dengan perawatan jutaan rupiah di klinik kecantikan daerah Pondok Indah, mulai tampak kusam. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Berat badanku turun drastis. Teman-temanku mulai bertanya apakah aku sedang melakukan diet ketat, dan aku hanya menjawabnya dengan senyuman palsu. Puncaknya adalah saat aku sedang berada di sebuah kafe mewah di daerah Pantai Indah, Kapuk bersama 2 orang berondongku. Tiba-tiba pandanganku mengabur. Kepalaku terasa seperti dihantam palu godam. Aku mencoba berdiri, namun kakiku lemas seperti jeli. Aku terjatuh di depan banyak orang, menabrak meja kaca hingga pecah. Suara pecahan kaca itu terdengar seperti pertanda kehancuranku. Hal terakhir yang aku ingat adalah wajah panik orang-orang di sekitarku, namun tidak ada satupun dari berondongku yang berani menyentuhku. Mereka hanya berdiri mematung, takut jika pakaian mahal mereka terkena tumpahan minumanku. Aku terbangun di sebuah ruang rumah sakit yang berbau karbol sangat menyengat. Di sana, seorang dokter dengan wajah serius sudah menungguku. Dia memegang sebuah amplop coklat. Aku masih sempat berpikir bahwa ini hanya masalah kelelahan biasa. Aku bahkan sempat membentak perawat karena menurutku bantal di rumah sakit itu terlalu keras. Ibu Maya, dokter itu memanggil namaku dengan nada yang sangat rendah. Aku ingin menanyakan sesuatu. Apakah ibu sering melakukan gaya hidup berisiko atau berganti-ganti pasangan tanpa pengaman? Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Ada rasa dingin yang tiba-tiba merayap dari ujung kaki hingga ke kepalaku. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan pandangan menantang yang mulai goyah. Dokter itu menghela napas panjang, lalu menyerahkan hasil laboratorium itu kepadaku. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di sana, tertera sebuah tulisan yang seolah-olah menjadi vonis mati bagiku. Positif HIV. Duniaku runtuh seketika. Kemewahan di sekitarku seolah memudar menjadi warna abu-abu yang suram. Aku melihat ke jendela, matahari Jakarta masih bersinar terik, namun bagiku, hari itu adalah malam yang paling gelap dalam hidupku. Aku teringat semua pria muda yang pernah bersamaku. Aku teringat semua dosa yang aku lakukan dengan penuh kebanggaan. Aku teringat bagaimana aku menertawakan doa dan Tuhan. Tiba-tiba, aku merasa sangat kecil. Sangat kotor. Dan yang paling menyakitkan adalah rasa sepi yang luar biasa. Di saat aku divonis penyakit yang paling ditakuti ini, tidak ada satupun nama yang muncul di kepalaku yang bisa aku hubungi untuk meminta bantuan atau sekadar pelukan. Aku mengambil ponselku, mencoba menghubungi Kevin, Rio, dan yang lainnya. Aku ingin tahu apakah mereka peduli. Aku ingin tahu apakah ada satu saja dari mereka yang benar-benar tulus. Namun, apa yang aku dapatkan adalah kenyataan yang lebih pahit dari penyakitku sendiri. Begitu aku mengatakan bahwa aku sedang sakit parah di rumah sakit, mereka memberikan beribu alasan.
Ada yang bilang sedang sibuk kuliah, ada yang bilang sedang di luar kota, bahkan ada yang langsung mematikan telepon dan memblokir nomorku saat itu juga. Uangku tidak lagi berguna untuk membeli kesetiaan mereka. Mereka hanya mencintai uangku, bukan aku. Mereka mencintai fasilitas yang aku berikan, bukan jiwaku. Kini, saat aku terbaring lemah dengan jarum infus di tangan, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hanya membeli fata morgana. Aku menangis di dalam kamar rumah sakit yang sepi itu. Air mataku membasahi bantal yang keras. Aku menatap langit-langit ruangan, mencari-cari di mana Allah berada. Tapi aku merasa terlalu kotor bahkan hanya untuk menyebut namanya. Aku merasa sudah terlambat. Aku merasa ajal sudah berdiri di sudut ruangan, menungguku untuk menyerah. Kondisiku terus menurun dalam waktu singkat. Infeksi mulai menyerang paru-paruku. Aku kesulitan bernapas. Dokter bilang sistem imun tubuhku sudah sangat hancur. Aku harus dipindahkan ke ruang isolasi. Di sana, aku hanya ditemani oleh suara mesin pemantau jantung yang berbunyi teratur, seolah menghitung sisa waktu yang aku miliki di dunia ini. Dalam kesendirian itu, bayangan masa laluku terus berputar seperti film rusak. Aku melihat diriku yang sombong, aku melihat wajah mantan suamiku, aku melihat wajah pria-pria muda yang aku manfaatkan. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat diriku sendiri yang sedang berdiri di tepi jurang neraka. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada jalan pulang untuk wanita sepertiku? Apakah Allah masih mau mendengar suara dari mulut yang selama ini penuh dengan makian dan tawa sombong? Aku merasa tidak layak. Aku merasa penyakit ini adalah cara semesta untuk membuangku ke tempat sampah sejarah. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku teringat pada satu hal. Aku masih memiliki sebuah rumah kecil peninggalan orang tuaku di daerah Sentul, Bogor. Sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, jauh dari kelab malam, dan jauh dari semua kepalsuan ini. Jika memang aku harus mati, aku tidak ingin mati di apartemen mewah yang terasa seperti penjara kaca ini. Aku ingin pulang. Tapi pertanyaannya, apakah aku masih punya waktu untuk sampai ke sana? Atau apakah tubuhku yang ringkih ini akan menyerah lebih dulu sebelum aku sempat bersujud untuk pertama kalinya setelah sekian belas tahun? Aku menutup mataku, mencoba mengatur napas yang terasa semakin berat. Di dalam kegelapan itu, aku membisikkan sebuah nama yang sudah sangat lama tidak aku sebut dengan tulus. Sebuah nama yang kini menjadi satu-satunya harapanku di tengah badai yang sedang menghancurkan hidupku. Bab 2. Jatuh ke titik nadir dan pintu yang terbuka. Keluar dari rumah sakit di Jakarta Selatan itu rasanya seperti melangkah keluar dari penjara menuju padang pasir yang sangat luas dan gersang. Tidak ada yang menjemputku. Tidak ada mobil mewah dengan sopir pribadi yang biasanya sigap membukakan pintu untukku. Aku berdiri di lobi rumah sakit dengan tubuh yang gemetar, menenteng tas plastik berisi obat-obatan yang akan menjadi penyambung nyawaku. Aku melihat pantulan diriku di pintu kaca besar rumah sakit itu, dan aku hampir berteriak karena tidak mengenali siapa wanita kurus dengan mata cekung yang ada di sana. Apakah itu aku? Apakah itu Maya yang dulu dipuja-puja karena kecantikannya? Aku memutuskan untuk menjual apartemenku di Kuningan dan seluruh koleksi tas mewahku. Uang yang dulu aku hamburkan untuk memanjakan para berondong itu kini terkuras habis untuk biaya pengobatan dan melunasi hutang-hutang gaya hidupku yang gila. Teman-teman sosialitaku yang dulu selalu menempel padaku seperti lintah, kini menghilang entah kemana. Saat berita tentang penyakitku mulai tersebar melalui desas-desus di kalangan elit Jakarta, aku seketika menjadi sosok yang menjijikan bagi mereka. Mereka tidak lagi mengirimkan undangan pesta,
melainkan memblokir nomorku dan menghapus foto-foto bersamaku dari media sosial mereka. Aku benar-benar dibuang seperti sampah yang berbau busuk. Dengan sisa tenaga dan uang yang ada, aku pindah ke sebuah rumah kecil peninggalan orang tuaku di daerah Sentul, Bogor. Rumah itu terletak di sebuah gang sempit yang jauh dari jalan raya utama. Suasananya sunyi, hanya ada suara jangkrik dan angin yang berhembus dari perbukitan. Disinilah aku menghabiskan hari-hariku dalam kesunyian yang menyiksa. Tubuhku semakin lemah. Infeksi oportunistik mulai menyerang satu persatu. Jamur di tenggorokanku membuatku sulit menelan, bahkan seteguk air pun terasa seperti menelan duri yang tajam. Aku sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin yang membanjiri kasur tipisku, sementara dadaku terasa sesak seolah-olah ada batu besar yang menindihnya. Puncaknya adalah ketika aku harus dilarikan ke puskesmas terdekat karena tidak sadarkan diri, lalu dirujuk ke ruang ICU sebuah rumah sakit umum daerah. Di dalam ruang ICU yang dingin dan penuh dengan bunyi mesin pemantau jantung itu, aku merasa ajal benar-benar sudah berdiri di depan mataku. Aku melihat bayangan hitam yang seolah siap menarik jiwaku keluar dari raga yang sudah hancur ini. Aku melihat kilasan masa laluku yang penuh dengan maksiat. Aku melihat wajah-wajah pemuda yang dulu aku jadikan mainan, mereka tertawa mengejekku di dalam mimpiku yang buruk. Tiba-tiba, aku teringat pada ucapan ibuku sebelum beliau meninggal dunia. Beliau pernah berkata bahwa sejauh apapun seorang hamba berlari, Allah selalu menunggu di pintu taubat yang tidak pernah tertutup. Aku mulai menangis di dalam diam. Di antara selang oksigen yang terpasang di hidungku, aku mulai membisikkan kata-kata permohonan ampun. Aku menyadari bahwa selama ini aku sombong karena merasa memiliki segalanya, padahal aku tidak memiliki apa-apa selain dosa yang menumpuk setinggi langit. Setelah melewati masa kritis yang sangat panjang di ruang ICU, secara mengejutkan kondisiku mulai stabil meskipun masih sangat lemah. Aku diizinkan pulang ke rumah kecilku di Sentul dengan bantuan seorang perawat panggilan yang mau mengurusku meski dia tahu penyakit apa yang aku derita. Namanya Suster Lastri, seorang wanita paruh baya yang sangat sabar. Dia tidak pernah memandangku dengan rasa jijik. Sebaliknya, dia sering membacakan ayat-ayat suci di samping tempat tidurku saat aku sedang merintih kesakitan. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat Sentul, cahaya kemerahan masuk melalui celah jendela kamarku. Aku meminta Suster Lastri untuk membantuku duduk tegak di atas kasur. Aku ingin melihat dunia luar untuk yang terakhir kalinya, pikirku saat itu. Namun, di saat itulah aku mendengar suara adzan maghrib berkumandang dari masjid kecil di ujung gang. Suaranya begitu merdu, menyelinap masuk ke dalam relung hatiku yang paling dalam, menghancurkan sisa-sisa kesombongan yang masih tersisa. Aku merasa sangat rindu untuk bersujud. Aku merasa sangat rindu untuk mengadu pada Sang Pencipta yang selama ini aku abaikan. Dengan suara parau dan air mata yang mengalir deras, aku meminta Suster Lastri untuk menuntunku berwudu. Aku tidak peduli dengan rasa sakit di sekujur tubuhku. Aku ingin membersihkan diri dari kotoran duniawi yang sudah terlalu lama melekat. Saat dahiku menyentuh sajadah untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, aku merasakan sebuah ledakan emosi yang luar biasa. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku tumpahkan segala penyesalanku di atas sajadah itu. Aku berteriak di dalam hati, meminta ampun atas segala kejahatan yang aku lakukan pada diriku sendiri dan pada orang lain. Aku mengakui bahwa aku adalah hamba yang paling hina. Aku tidak meminta kesembuhan saat itu. Aku hanya meminta agar Allah tidak mencabut nyawaku dalam keadaan aku masih memikul beban dosa yang begitu besar. Allah, ampuni hamba, bisikku di antara isak tangis yang menyesakkan dada. Hamba adalah wanita kotor yang sombong.
hamba telah menyia-nyiakan hidup yang Engkau berikan hanya untuk mengejar kepuasan nafsu sesaat. Jika memang ini saatnya hamba kembali, maka matikanlah hamba dalam keadaan Engkau telah ridho pada hamba. Namun jika Engkau masih memberi hamba waktu, hamba berjanji akan menghabiskan sisa hidup hamba hanya untuk bersujud di kaki MU. Sejak malam itu, hidupku berubah total. Aku tidak lagi memikirkan tentang harta atau pria tampan. Aku menghabiskan waktu dengan berzikir dan membaca kitab suci meskipun dengan terbata-bata. Aku mulai menjual sisa-sisa perhiasan yang masih aku sembunyikan untuk membantu anak-anak yatim di sekitar lingkungan rumahku secara anonim melalui Suster Lastri. Aku merasa jauh lebih tenang meskipun secara fisik aku masih sangat kurus dan lemah. Keajaiban kecil mulai terjadi. Rasa sakit yang biasanya menyerangku setiap malam perlahan-lahan mulai berkurang. Aku mulai bisa makan sedikit demi sedikit tanpa merasa mual yang hebat. Namun, aku tetap sadar bahwa penyakit ini secara medis belum ada obatnya yang benar-benar bisa menyembuhkan total. Aku tetap mengonsumsi obat dari dokter dengan rutin, namun kini aku melakukannya dengan rasa syukur, bukan lagi dengan rasa takut akan kematian. Tetangga-tetanggaku yang awalnya memandangku dengan curiga karena aku adalah seorang janda muda yang tinggal sendirian, mulai melihat perubahanku. Aku yang dulu selalu mengenakan pakaian terbuka dan mahal, kini selalu menutup aurat dengan pakaian yang sederhana namun bersih. Aku mulai sering menyapa mereka dan berbagi makanan jika aku memiliki rezeki lebih. Mereka tidak tahu masa laluku yang kelam di Jakarta, dan aku pun tidak ingin mereka tahu. Aku hanya ingin mereka mengenalku sebagai Maya yang baru, wanita yang sedang mencoba memperbaiki diri di sisa usianya. Namun, ujian sesungguhnya datang ketika salah satu mantan berondongku yang paling aku manfaatkan dulu, tiba-tiba muncul di depanku. Dia datang bukan untuk memohon maaf atau membantu, melainkan untuk mencaci makiku setelah dia juga dinyatakan positif tertular karena gaya hidup kami dulu. Dia menyalahkanku atas kehancuran hidupnya. Dia berteriak di depan rumahku, menyebutku sebagai wanita pembawa sial dan pembawa maut. Seluruh tetangga keluar rumah menonton drama yang sangat memalukan itu. Hatiku hancur melihat kenyataan bahwa dosaku telah menyeret orang lain ke dalam penderitaan yang sama. Aku hanya bisa bersimpuh di depan pintu, mendengarkan setiap makiannya dengan kepala tertunduk. Aku tidak membalas. Aku menerima semua hinaan itu sebagai bagian dari penebusan dosaku. Aku menyadari bahwa taubat bukan hanya soal hubungan dengan Tuhan, tapi juga soal bagaimana menanggung konsekuensi dari perbuatan kita terhadap sesama manusia. Di saat itulah, aku merasa benar-benar berada di titik nadir. Aku merasa seolah seluruh dunia menunjuk wajahku dan berkata bahwa aku tidak layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Aku merasa sesak napas kembali menyerang. Pandanganku mulai gelap. Apakah ini akhirnya? Apakah perjalananku akan berhenti di sini, di tengah hinaan orang-orang yang pernah aku sakiti? Atau adakah keajaiban yang lebih besar yang sedang disiapkan oleh Allah untuk hamba yang sudah benar-benar berserah diri ini? Aku menutup mata, mencoba mencari kekuatan di dalam jiwaku yang sudah hancur berkeping-keping. Aku hanya bisa memasrahkan segalanya. Aku siap jika hari ini adalah hari terakhirku di bumi Sentul yang tenang ini. Namun, di dalam kegelapan yang mulai menyelimuti kesadaranku, aku mendengar suara lembut Suster Lastri yang membisikkan doa di telingaku, memberikan sedikit cahaya di tengah badai yang kembali menerjang. Bab 3. Cahaya di balik kegelapan dan keajaiban yang nyata. Setelah kejadian memilukan di depan rumahku itu, aku sempat jatuh pingsan dan harus kembali dirawat secara intensif. Namun ada yang berbeda kali ini. Di dalam ketidaksadaranku, aku tidak lagi melihat bayangan hitam yang mengejarku.
Aku merasa seperti sedang berjalan di sebuah padang rumput yang sangat hijau di daerah perbukitan Sentul, di mana matahari pagi menyentuh kulitku dengan sangat lembut. Aku merasa tenang, seolah-olah beban seberat gunung yang selama ini aku panggul di pundakku telah diangkat oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Ketika aku terbangun di ruang perawatan rumah sakit di daerah Bogor, aku melihat wajah Suster Lastri yang sedang tersenyum sambil menggenggam tanganku. Dia bilang aku sudah melewati masa kritis keduaku, dan itu adalah sebuah keajaiban bahwa jantungku masih mau berdetak setelah semua badai yang menghantam. 1 tahun berlalu sejak malam taubatku yang pertama di atas sajadah lusuh itu. Hidupku kini jauh dari hiruk-pikuk Jakarta yang penuh kepalsuan. Aku tetap tinggal di rumah kecilku di Sentul, menjalani hari-hari dengan ritme yang sangat lambat namun penuh makna. Setiap pagi, aku terbangun saat fajar menyingsing, mendengarkan suara burung-burung yang saling bersahutan di pepohonan sekitar rumah. Aku tidak lagi mencari ponselku untuk melihat berapa banyak suka yang aku dapatkan di media sosial. Aku hanya mencari air wudhu untuk membasahi wajahku, lalu bersujud dalam durasi yang sangat lama. Di setiap sujudku, aku hanya membisikkan satu hal, Allah, jika Engkau masih memberiku napas hari ini, izinkan aku menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Fisikku yang dulu sempat tinggal tulang berbalut kulit, perlahan-lahan mulai membaik. Nafsu makanku kembali secara alami. Aku mulai bisa berjalan-jalan di sekitar gang rumahku tanpa merasa sesak napas yang berarti. Suster Lastri pun merasa heran. Dia sering berkata bahwa secara medis, dengan kondisi sistem imun yang sudah hancur total saat aku berada di ruang ICU dulu, seharusnya aku tidak akan bisa pulih secepat ini. Namun aku hanya tersenyum dan menjawab bahwa mungkin Allah sedang memberiku kesempatan untuk memperbaiki nisan di masa depan nanti. Aku menghabiskan sisa tabunganku untuk membangun sebuah taman bacaan kecil di depan rumahku untuk anak-anak sekitar. Aku ingin mereka memiliki masa depan yang lebih terang daripada masa laluku yang penuh kegelapan. Hingga tibalah hari itu, hari di mana aku harus melakukan pemeriksaan rutin beban virus atau viral load di sebuah rumah sakit besar di pusat kota Bogor. Aku berangkat dengan perasaan pasrah. Bagiku, jika hasil tesnya masih menunjukkan virus yang aktif, itu tidak masalah. Aku sudah berdamai dengan kematian. Aku sudah merasa cukup karena telah diberi waktu untuk bertaubat. Aku duduk di ruang tunggu yang penuh dengan pasien lain. Aku melihat seorang ibu yang sedang memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang, dan aku tersenyum kecil, menyadari bahwa kasih sayang yang tulus jauh lebih berharga daripada semua berlian yang pernah aku miliki di Jakarta. Nama aku dipanggil. Aku masuk ke ruangan dokter spesialis penyakit dalam yang selama ini menanganiku. Dokter itu adalah seorang pria tua yang sangat bijaksana. Dia menatap layar komputernya dalam waktu yang cukup lama, lalu melihat ke arahku, lalu kembali lagi melihat ke layar. Wajahnya tampak bingung, sekaligus terkejut. Dia membenulkan letak kacamata tebalnya, lalu menarik napas panjang. Ibu Maya, dokter itu memulai pembicaraan dengan suara yang sedikit bergetar. Saya sudah berkali-kali memeriksa hasil laboratorium ini. Saya bahkan meminta pihak laboratorium untuk melakukan tes ulang karena saya pikir ada kesalahan data. Namun hasilnya tetap sama. Jantungku berdegup kencang, namun anehnya aku tidak merasa takut. Saya siap dengan segala resikonya, Dok, kataku dengan tenang. Apapun hasilnya, saya sudah ikhlas. Dokter itu menggelengkan kepalanya perlahan, lalu memutar layar komputer agar aku bisa melihatnya. Ibu Maya, ini adalah sesuatu yang sangat sulit dijelaskan secara medis. Jumlah virus di dalam tubuh ibu saat ini adalah undetektable atau tidak terdeteksi sama sekali. Dan yang lebih mengejutkan lagi, jumlah sel CD4 atau sistem imun ibu melonjak sangat tinggi,
jauh melebihi rata-rata orang sehat pada umumnya. Secara teknis, virus itu seolah-olah tertidur lelap atau menghilang dari peredaran darah ibu. Secara medis kami menyebutnya remisi yang sangat langka, namun bagi saya pribadi, ini adalah sebuah keajaiban yang nyata. Duniaku seakan berhenti berputar sejenak. Aku tertegun, menatap angka-angka di layar komputer itu tanpa bisa berkata-kata. Air mata yang sudah lama aku bendung, akhirnya tumpah juga. Namun kali ini bukan air mata kesedihan atau penyesalan, melainkan air mata syukur yang luar biasa dalam. Aku langsung bersujud di lantai ruang praktik dokter itu, tidak peduli dengan pandangan heran orang-orang. Aku menangis sejadi-jadinya, memanggil nama Allah dengan suara yang tercekik oleh rasa haru. Bagaimana mungkin hamba yang sehina aku, yang pernah memuja dunia dan merendahkan Tuhan, bisa diberikan anugerah sebesar ini? Bagaimana mungkin penyakit yang dianggap sebagai kutukan ini bisa dijinakan oleh kekuasaan yang maha besar? Alhamdulillah, alhamdulillah, hanya kata itu yang mampu keluar dari mulutku. Aku menyadari bahwa kesembuhan ini bukan semata-mata karena obat yang aku konsumsi, melainkan karena kasih sayang Allah yang tak terbatas bagi hambanya yang benar-benar ingin kembali. Dokter itu hanya bisa terdiam, dia memberikan beberapa helai tisu kepadaku dengan tatapan mata yang penuh rasa hormat. Dia mungkin sudah ribuan kali melihat pasien, namun baru kali ini dia melihat sebuah perubahan yang begitu radikal, baik secara fisik maupun spiritual. Aku pulang ke Sentul dengan perasaan yang sangat ringan, seolah-olah aku sedang melayang di atas awan. Aku tidak kembali ke Jakarta untuk merayakan kesembuhanku dengan pesta pora. Aku justru langsung pergi ke masjid di ujung gang, tempat di mana aku dulu pertama kali mendengar suara adzan yang meruntuhkan kesombonganku. Aku menyumbangkan sebagian besar sisa asetku untuk pembangunan sekolah gratis bagi anak-anak penderita HIV yang ditelantarkan oleh keluarganya. Aku ingin mendedikasikan sisa hidupku untuk membuktikan bahwa selalu ada harapan di balik keputusasaan dan selalu ada ampunan di balik tumpukan dosa yang paling hitam sekalipun. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu kembali dengan pria muda yang dulu pernah memaki-makiku di depan rumah. Kondisinya kini sangat memprihatinkan, dia tampak putus asa dan hampir menyerah pada hidupnya. Alih-alih merasa dendam, aku justru mendekatinya. Aku memegang tangannya yang gemetar dan berkata, "Jangan menyerah. Jika aku yang sekotor ini saja masih diberi kesempatan oleh Allah, apalagi kamu?" Aku membawanya ke pusat rehabilitasi yang aku bangun, memberinya harapan yang dulu pernah aku dapatkan dari Suster Lastri. Kini, jika kalian berjalan-jalan di daerah Sentul dan melihat seorang wanita sederhana yang selalu tersenyum saat mengajar anak-anak mengaji atau bermain di taman, itu adalah aku. Aku tidak lagi menggunakan perhiasan emas yang berkilauan, namun aku merasa jauh lebih cantik daripada saat aku masih menjadi ratu kelab malam di Jakarta. Kecantikan itu kini memancar dari dalam hati yang telah dibersihkan oleh air mata taubat. Aku tidak lagi takut akan masa depan, karena aku tahu bahwa setiap detik yang aku jalani adalah bonus dari Yang Maha Kuasa. Kisahku ini bukan tentang kehebatan seorang Maya dalam melawan penyakit, melainkan tentang betapa besarnya pintu ampunan Allah bagi siapa saja yang mau mengetuknya dengan ketulusan. Aku sudah mati sebagai Maya yang sombong di rumah sakit Jakarta, dan kini aku lahir kembali sebagai Maya yang baru di bawah sejuknya udara Sentul. Penyakit itu bukanlah hukuman bagiku, melainkan sebuah surat cinta dari Sang Pencipta yang memaksaku untuk berhenti sejenak dan melihat jalan pulang. Dan kini, aku sudah sampai di rumah yang sesungguhnya, yaitu kedamaian dalam dekapan iman yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah sekalipun. Lampu-lampu Jakarta mungkin masih menyala terang di kejauhan, namun bagiku, cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam sujud-sujud panjangku di malam hari.
Aku tidak lagi mencari berondong untuk mengisi kesepianku, karena kini hatiku sudah penuh dengan rasa cinta kepada Sang Pemilik semesta. Perjalananku memang penuh dengan luka, namun luka itulah yang menjadi celah bagi cahaya Allah untuk masuk dan menerangi seluruh hidupku hingga akhir hayat nanti.